البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sedang jemaah, bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala di majelis ilmu kita, majelis untuk menyiram hati kita, karena hati kita butuh siraman ilmu agama. Ketika hati sudah lama tidak disiram ilmu agama, maka hati kita itu akan gersang. Dan pada kesempatan kita kali ini sedikit kita akan membongkar hikmah di balik musibah yang melanda kita. Dan berkaitan dengan musibah, musibah itu bukan hanya kesempitan. Sering sekali kita memahami musibah itu dengan kesempitan, penyakit, kemiskinan, kesedihan. Itu adalah musibah. Terkadang musibah yang lebih besar dan lebih sulit kita jalani itu adalah musibah berupa kelapangan. Ketika kita diberikan kesehatan, ketika kita diberikan rezeki, kita diberikan kebahagiaan, itu juga musibah. Terus bagaimana kita supaya bisa menjalani musibah yang Allah timpakan kepada kita dengan sebaik-baiknya? Tidak ada cara kecuali kita sabar ketika ditimpa musibah kesempitan, dan kita bersyukur ketika ditimpa musibah kelapangan. Dan itu hanya ada pada diri orang yang beriman. Yang bisa menjalani ini hanya orang beriman saja. Selain orang yang beriman gak akan bisa menjalankan. Oleh itu Rasulullah SAW sampai boleh mengatakan, ajaban di amril mu'min, sangat menakjubkan perkaranya orang mukmin. Inna amrohu kullahu lahu khair, karena orang mukmin itu semua perkaranya baik. Dan itu gak bisa, selain orang mukmin gak bisa. In asobanhu sarra syakara, orang mukmin ketika ditimpa kebahagiaan, orang mukmin itu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Wa in asabatu dharra sabara, kalau ditimpa malapetaka, orang mukmin itu bersabar. Oleh itu Allah Ta'ala menyebutkan dua hamba di dalam surat Shad. Allah Ta'ala menyebutkan dua hamba, yang satu diuji dengan kekayaan, kelapangan, dan dia bisa bersyukur. Yang kedua, seorang hamba yang diuji dengan kesempitan dan dia bisa bersabar. Dan Allah menjuluki dua hamba itu dengan julukan yang sama, diberikan gelar dengan gelar yang sama. Yang pertama, Nabi Sulaiman. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Shad ayat 30, wa wahabna li Dawuda Sulaiman, kami berikan karunia kepada Nabi Dawud anaknya. Kami berikan karunia kepada Nabi Dawud seorang anak, yaitu namanya Sulaiman. Ni'mal abdu innahu awwab. Dan Sulaiman itu adalah sebaik-baik hamba, karena dia senantiasa kembali kepada Allah Ta'ala. Baiknya Nabi Sulaiman di mana? Di dalam bersyukurnya kepada Allah Ta'ala. Sedangkan hamba yang kedua, yang diuji dengan kesempitan, dan hamba itu bisa bersabar sehingga menjadi hamba terbaik juga. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Shad ayat 44 menceritakan tentang Nabi Ayyub alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, wa khudh biyatika dhighsan, wahai Ayyub, ambillah kayu-kayu, yaitu kayu-kayu kamu kumpulkan, fadrib bihi wala tahnath, dan kamu pukulkan ke tanah kayu-kayu itu, dan kamu jangan menunaikan sumpah kamu. Inna wajadnahu sabira, sungguh kami mendapatkan Nabi Ayyub orang yang sangat sabar. Ni'mal abdu innahu awwab,
Nabi Ayub adalah sebaik-baik hamba. Innahu awwab, karena dia senantiasa kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi dua hamba ini, Nabi Sulaiman dan Nabi Ayub, dijuluki dengan julukan yang sama, ni'mal abdu innahu awwab. Dua orang ini adalah sebaik-baik hamba karena mereka berdua senantiasa kembali kepada Allah Ta'ala. Kembali kepada Allah ketika ditimpa kenikmatan dengan cara bersyukur, kembali kepada Allah ketika ditimpa kesempitan dengan cara bersabar. Pada kesempatan kita kali ini sedikit kita bicara tentang Nabi Ayub, musibah yang Allah telah timpakan kepada Nabi Ayub dan bagaimana sabarnya beliau. Dan nanti ada cerita lain yang menimpa seorang ulama besar tabi'in, dan subhanallah luar biasa ujian yang Allah berikan kepada beliau, luar biasa, tetapi beliau bersabar. Dan hebatnya kita nanti pelajari dari sini bagaimana manusia-manusia yang mulia iman mereka itu bisa kuat menjalani ujian yang berat yang Allah timpakan kepada mereka. Nanti dari cerita ini kita itu akan faham, nanti kita akan sadar rupanya ujian yang kita rasakan itu nggak ada apa-apanya. Maka kalau kita itu ditimpa musibah, coba kita itu sering membaca biografi ulama-ulama kita, biografi para nabi dan rasul. Tujuannya itu apa? Tujuannya untuk meringankan musibah yang kita terima. Bagaimana sih cara meringankan musibah yang kita terima ini? Caranya dengan kita itu baca sejarah ulama-ulama kita dan nabi-nabi kita. Kalau kita membaca sejarahnya mereka, musibah yang Allah timpakan kepada mereka luar biasa. Tapi mereka bisa sabar. Maka kita juga harus latihan supaya kita itu bisa sabar ketika ditimpa musibah. Ada sebuah cerita dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dan yang lainnya, dan Imam Al-Haythami beliau mengatakan rijalul Bazzar rijalus sahih. Rawi yang meriwayatkan hadisnya Bazzar itu rawinya sahih semua. Ceritanya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna nabiyallahi Ayyub alaihi salam, sesungguhnya Nabi Allah yaitu Nabi Ayyub alaihissalam, labitha bihi bala'uhu thamaniya asyrata sanatan, penyakit yang menimpa beliau berlangsung selama 18 tahun, yaitu penyakitnya sampai 18 tahun, yaitu penyakit kusta yang merata ke semua kulitnya. Dan dulunya Nabi Ayyub itu orang kaya raya. Nabi Ayyub orang kaya, beliau punya keluarga besar. Tetapi ketika beliau jatuh dalam penyakit ini, hartanya habis sampai habis-habisan hartanya. Dan orang-orang semuanya menjauhi dia. Sehingga yang merawat beliau hanya istrinya saja. Maka di sini Allah Ta'ala Rasulullah mengatakan Nabi Ayyub itu ditimpa penyakit sampai 18 tahun. Farafadhul qaribu wal ba'idu illa rajulain. Maka orang-orang yang dekat sama beliau dan orang-orang yang jauh dari beliau, yaitu karib kerabat dan yang selain karib kerabat, semuanya menjauhi beliau kecuali dua orang. Jadi ada dua orang sahabat Nabi Ayyub yang paling sejati, yang selama 18 tahun dua orang ini terus mengunjungi Nabi Ayyub dan mempertanyakan kabarnya. Kana min akhossi ikhwanihi bihi, dan dua orang ini merupakan sahabat terdekat, sahabat karibnya Nabi Ayyub. Karena yaghudani ilaihi wa yaruhani, mereka berdua sering sekali datangi Nabi Ayyub, kemudian mengecek kondisinya, setelah itu pulang terus seperti itu. Faqala ahaduhuma li sahibihi, akhirnya selama 18 tahun kondisinya terus seperti itu, maka rupanya salah satu dari kedua itu nggak sabar juga, karena 18 tahun dan waktu 18 tahun itu nggak sedikit, nggak sebentar. Maka salah satu dari temannya ngomong sama temannya, ta'lam wallahi laqad adznaba Ayyub dzamban. Mungkin Nabi Ayyub itu berbuat dosa besar. Ma adznabahu ahadun minal alamin. Dosa yang dikerjakan sama Nabi Ayyub mungkin dosa yang enggak pernah dikerjakan oleh seorang pun, sehingga sampai Allah mengazab Nabi Ayyub dengan penyakit itu. Faqala lahu sahibuhu, maka yang kedua, orang yang kedua nggak terima dengan omongan seperti itu. Akhirnya dia bertanya, wa ma dzaka? Kok bisa-bisanya kamu ngomong seperti itu? Maka dia mengatakan, min thamaniya asyrata sanatan lam yarhumhullah. Coba kamu lihat, masuk 18 tahun penyakit menimpa Nabi Ayyub dan Allah tidak merahmati Nabi Ayyub, Allah tidak mencintai Nabi Ayyub.
fayakshifu ma bihi, dan Allah tidak mencabut penyakitnya Nabi Ayub. Itu nggak mungkin kecuali karena mungkin Nabi Ayub berbuat dosa besar. Akhirnya teman yang kedua ini nggak terima dengan omongan seperti itu. Falamma roha ilaihi, ketika mereka berdua sampai ke Nabi Ayub, lam yasbir ar-rajulu hatta dzakara dzalika lahu. Maka orang yang kedua nggak sabar menahan atau menyimpan omongan orang yang pertama tadi, sampai akhirnya dia menyebutkan kepada Nabi Ayub, Nabi Ayub, ini teman saya, teman kita ini ngomong kayak gini, itu bagaimana wahai Ayub? Faqala Ayub, maka Nabi Ayub mengatakan, la adri ma taqul, saya nggak tahu apa yang kamu ucapkan dan apa yang kamu tuduhkan itu apa. Ghairu anna Allah ya'lamu anni kuntu amurru ala rajulain. Tetapi yang saya ingat selama 18 tahun saya sakit ini, yang saya ingat permulaan saya sakit atau sebelum saya sakit, saya itu ingat sebuah kejadian, yaitu saya jalan di sebuah jalan, kemudian saya melewati dua orang yatanaza'ani, yang mana dua orang itu sedang bertikai. Ada dua orang yang bertikai di jalan dan saya melewatinya. Fayadhkuranillaha azza wa jalla, dan kedua orang itu semuanya sama-sama menyebutkan nama Allah, sumpah semuanya atas nama Allah Ta'ala. Yang ini ya sumpah, yang itu juga sumpah, padahal mereka bertikai. Maka saya berpikir nggak mungkin semuanya benar, pasti ada di antara mereka yang sumpahnya untuk berdusta. Fa'arji'u ila baiti fa'ukaffiru anhuma. Akhirnya saya pulang ke rumah, kemudian saya bayar denda mereka berdua, bayar denda sumpah mereka, yaitu saya bayarkanlah denda mereka supaya mereka itu tidak berdosa nanti di hadapan Allah Ta'ala. Akhirnya saya bayar sumpah mereka berdua. Akhirnya ketika saya itu membayarkan sumpah mereka, karahiyata ayyadhkurullah illa fi haqqin, saya takut mereka itu menyebut nama Allah, bersumpah atas nama Allah, dan itu bukan kebenaran. Akhirnya setelah itu saya sakit. Setelah itu saya ditimpa penyakit seperti itu, dan saya pun nggak tahu penyakit saya itu dari mana. Nah itu ketika Nabi Ayub terus seperti itu, dan Allah telah ceritakan di beberapa ayat Al-Quran bagaimana Nabi Ayub itu beliau itu ditimpa penyakit. Allah telah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Nanti saya sebutkan ayat ini, setelah itu kita lanjutkan ceritanya. Jadi dia berarti Nabi Ayub itu, kalau kita melihat tadi, awal kali penyakit menimpa beliau karena beliau itu melewati dua orang yang sedang bertikai, dan dua orang itu semuanya menyebutkan nama Allah Ta'ala. Akhirnya Nabi Ayub pulang dan menebus kafarah terhadap sumpah mereka berdua. Akhirnya setelah itu Nabi Ayub ditimpa penyakit itu, dan itu berlangsung lama sekali, sampai akhirnya nanti Nabi Ayub tidak ada cara kecuali bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 84 menunjukkan bagaimana doanya Nabi Ayub. Wa ayyuba idznada rabbahu anni masaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ingat ketika Nabi Ayub berdoa kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, sesungguhnya malapetaka telah menimpa saya, dan Engkau adalah sebaik-baik zat dalam memberikan rahmat. Fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dhurrin. Maka kami kabulkan doanya Nabi Ayub dan kami angkat musibah yang menimpa dia. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Dan kami kembalikan kepada Nabi Ayub keluarganya. Nanti akan saya sebutkan nanti di akhir cerita. Maksudnya dikembalikan itu apa? Kami kembalikan keluarganya Nabi Ayub dan kami berikan 2 kali lipatnya. Rahmatan minna min indina, itu semuanya rahmat dari kami, wa dzikra lil abidin, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang beribadah. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Shad ayat 41-43. Wadhkur abdana ayyuba idznada rabbahu anni masaniya syaitanu binusbin wa adzab. Ingat cerita Nabi Ayub ketika Nabi Ayub berdoa kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, syaitan telah mengganggu saya dengan penyakit dan musibah ini. Urkut birijlik, maka Allah telah mengatakan, Ayub, coba hentakkan kaki kamu, dihentakkan ke tanah. Hadza mughtasalun baridun wa syarab, itu air, yaitu setelah itu keluar air. Wahai Ayub, itu adalah air yang dingin, gunakan untuk mandi dan gunakan untuk minum. Akhirnya Nabi Ayub mandi dengan air itu dan minum, maka semua penyakitnya hilang. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab. Setelah itu kami karuniakan kepada Nabi Ayub keluarganya, dan kami berikan 2 kali lipatnya
sebagai rahmat bagi kami dan peringatan bagi orang-orang yang berakal. Jadi intinya setelah 18 tahun, gara-gara dua temannya tadi itu datang ke Nabi Ayub, dan mereka gak sabar juga dua temannya itu. Akhirnya nanti Nabi Ayub itu berdoa kepada Allah Ta'ala. Nabi Ayub itu berdoa. Kalau sebelumnya sebagian ulama mengatakan Nabi Ayub diam saja, nggak pernah berdoa karena menikmati penyakitnya. Jadi menikmati penyakitnya, karena dengan penyakit itu Nabi Ayub sadar kalau dosa-dosanya diampuni sama Allah Ta'ala. Akhirnya beliau melanjutkan lagi ceritanya. Rasulullah melanjutkan ceritanya. Wa kana yakhruju ila hajatihi. Nabi Ayub itu kalau beliau pengen buang hajat, maka beliau itu digendong sama istrinya. Karena zaman dulu itu gak ada WC. Orang kalau mau buang hajat di sebuah tempat, namanya tempat memang ghaid, tempat buang hajat. Maka Nabi Ayub digendong sama istrinya. Ketika sudah digendong, fa idza qadaha amsakat imra'atahu biyadihi hatta yablugh. Kalau sudah selesai, maka istrinya nanti datang lagi, setelah itu dibawa pulang. Falamma kana dzata yaumin, pada sebuah hari Nabi Ayub itu dibawa ke tempat buang hajat, setelah itu ditinggal sama istrinya pulang. Abta'a 'alaiha. Akhirnya lama sekali, yaitu istrinya pun juga lama menjemput Nabi itu lama. Fa'auhallahu ta'ala ila Ayyub alaihissalam. Akhirnya Allah memberikan perintah kepada Nabi Ayub, urkut birijlik. Nabi Ayub, hentakkan kakimu. Hadza mughtasalun baridun wa syarab. Itu adalah air dingin, gunakan untuk mandi dan minum. Akhirnya Nabi Ayub mandi, semua penyakit yang mengenai kulitnya semuanya bersih. Dan Nabi Ayub minum, semua penyakit dalam dirinya, dalam tubuhnya semuanya bersih. Falamma, akhirnya selesai, Nabi Ayub sudah kembali lagi. Fatalaqathu tangdur. Akhirnya setelah itu Nabi Ayub bisa berjalan pulang. Nabi Ayub ini, istrinya baru pengen menjemput suaminya. Ketika di jalan, istrinya itu berjumpa dengan Nabi Ayub yang sudah sembuh, yaitu sudah tidak ada lagi penyakitnya, kulitnya sudah sembuh. Akhirnya istrinya mengatakan kepada orang itu, dia pun bingung juga. Ay barakallahu fika, semoga Allah memberkahi kamu. Hal ra'aita nabiyullah hadzal mubtala. Pak, kamu melihat Nabi Allah yang diuji enggak? Fa wallahi ala dza ma ra'aitu rajulan asbaha bihi minka. Demi Allah, saya tidak melihat orang yang paling mirip dengan Nabi Ayub kecuali engkau. Ketika Nabi Ayub dulu sehat. Akhirnya Nabi Ayub mengatakan ketika seperti itu, ini ana huwa. Saya Ayub. Saya Ayub, dan alhamdulillah Allah menyembuhkan saya. Wa kana lahu andarani, andarun lil qamhi wa andarul syair. Setelah itu Nabi Ayub pulang bersama istrinya, dan Nabi Ayub sudah sembuh. Ketika pulang, Nabi Ayub itu di rumah punya dua kandi. Satu kandi isinya gandum, satu kandi isinya masih biji-biji gandum. Faba'athallahu sahabatain. Setelah itu Allah mengutus sebuah awan. Ada sebuah awan diutus sama Allah Ta'ala. Falamma kanat ihdahuma ala andal qamhi. Sampai akhirnya neteslah, awan itu meneteskan air hujan, yaitu turun air hujan dari awan itu dan mengenai satu kandi, yaitu dua kandi gandum. Setelah itu dua kandi gandum itu berubah menjadi emas. Akhirnya ketika dibuka menjadi emas semuanya. Akhirnya Allah berikan kembali kekayaan Nabi Ayub. Setelah itu penyakitnya disembuhkan, orang-orang berdatangan, dan Nabi Ayub dikembalikan lagi keluarganya. Kalau dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyebutkan, bainama Ayub yaghtasali uryanan. Ketika Nabi Ayub mandi dalam kondisi telanjang, yaitu tadi air yang disuruhkan untuk mandi, maka Nabi Ayub melepas semua bajunya kemudian mandi dalam kondisi telanjang. Kharra alaihi jaradun min dzahab. Turun dari atas langit belalang-belalang emas. Faja'ala Ayub yahthu fi thawbihi. Setelah itu Nabi Ayub mengumpulkan belalang itu di bajunya. Fanadahu rabbuhu. Maka Allah Ta'ala memanggil Nabi Ayub, ya Ayub, alam akun agnaitaka amma tara. Wahai Ayub, kenapa kamu ngambil semua? Bukankah sedikit pun sudah cukup? Maka Nabi Ayub mengatakan, bala ya Rabbi, benar wahai Tuanku, cukup. Walakin la ghina bi an barakatik. Tetapi saya tidak pernah merasa cukup dengan barokah engkau wahai Tuhanku. Setelah itu dikembalikan, penyakitnya sembuh, kekayaannya dikembalikan. Setelah itu keluarganya juga dikembalikan kepada Nabi Ayub. Apa maksudnya keluarganya itu dikembalikan? Wa wahabna lahu ahlahu. Kami karuniakan kepada Nabi Ayub keluarganya.
wa mithlahu ma'ahum, dan 2 kali lipatnya. Apa maksudnya? Kalau kata Imam Abu Hayyan, beliau mengatakan al-jumhur, pendapat mayoritas para ulama, annallaha ta'ala ahya lahu man mata min ahli. Allah hidupkan anak-anak Nabi Ayub yang sudah meninggal dunia. Wa afal marda, dan Allah sembuhkan penyakit mereka. Wa jama' alaihi man syuttita minhum, dan Allah kumpulkan semua karib kerabatnya yang menjauhi Nabi Ayub dulunya. Sampai akhirnya berkumpul semua keluarga Nabi Ayub. Maka disebutkan oleh para ulama, kata Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan raddallahu imratahu ilaihi, bahkan Allah memperbaiki rahim istrinya, yaitu seperti anak muda, yaitu seperti perempuan yang masih muda istrinya ini. Hatta waladat lahu sittan wa isyrina dzakaron, sampai setelah itu istrinya bisa melahirkan 26 anak laki-laki untuk Nabi Ayub, sehingga keluarga Nabi Ayub semuanya berkumpul. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan rahmatan min indina, itu semuanya rahmat dan karunia dari kami, wa dzikra li ulil albab, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang berakal. Jadi kalau kita perhatikan di sini sebuah cerita yang ini kalau kita fahami dan kita baca, kita nanti akan mendapatkan sebuah faedah yang penting sekali, bahwa ujian yang menimpa kita itu nggak ada apa-apanya. Kalau kita ditimpa penyakit sehari, 2 hari, 3 hari, atau mungkin 1 bulan kita di rumah sakit, itu masih mudah. Itu masih mudah sekali. Tidak ada apa-apanya dengan penyakit yang menimpa Nabi Ayub sampai 18 tahun. Terus bagaimana caranya? Kalau kita mendengar seperti ini, kita berjuang. Kita berjuang untuk mengikuti Nabi Ayub, walaupun kita nggak mungkin bisa sama dengan beliau. Tapi minimal apa? Minimal kita itu sabar ketika kita itu ditimpa penyakit. Pasti nanti akan ada jalan keluar. Allah nanti akan memberikan jalan keluar terbaik. Kalau tidak di dunia Allah memberikan jalan keluar, maka nanti Allah akan memberikan jalan keluar nanti ketika di hari kiamat. Ada sebuah cerita juga, dan itu cerita bagus sekali. Kalau tadi cerita Nabi Ayub alaihi salam, kalau ini cerita yang menimpa seorang ulama tabi'in, murid seniornya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yaitu sebuah cerita yang menimpa Imam Abu Qilabah al-Jirmi. Ada seorang ulama tabi'in namanya Abu Qilabah al-Jirmi. Nama aslinya beliau itu namanya Abdullah bin Zaid bin Amr al-Jirmi, dan beliau itu termasuk ulama Basrah, seorang ulama Basrah. Ketika di Basrah, beliau dipaksa untuk menjadi hakim pengadilan, tetapi beliau tidak mau. Akhirnya beliau melarikan diri dari Basrah, kemudian tinggal di Syam. Dan di Syam akhirnya beliau itu nanti mengajari sana, sampai akhirnya nanti beliau meninggal dunia pada tahun 104 Hijriah. Tapi kisah meninggalnya itu Masya Allah luar biasa. Kalau kita perhatikan, kalau kita lihat cerita ini Masya Allah itu. Ada sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Al-Auza'i, disebutkan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitab beliau Kitabul Thiqat. Beliau menyebutkan sebuah sanad sampai Imam Al-Auza'i. An Abdullah bin Muhammad, dari Abdullah bin Muhammad, beliau bercerita. Kata Imam Abdullah bin Muhammad, beliau bercerita, kharajtu ila sahilil bahri murabitan. Saya pernah keluar yaitu berjalan sampai ke sebuah pantai. Murabitan, dan saya itu sedang bekerja sebagai ribat. Ribat itu menjaga perbatasan kaum muslimin. Wa kana rabituna yauma idzin arishu Mesir. Dan tempat ribat kami, tempat kami berjaga negeri Islam itu ada sebuah tempat namanya Arish Misr. Itu tempat kami, yaitu di perbatasan Mesir. Falamma intahaitu ila sahil. Ketika kami berjalan, kemudian kami itu sampai ke sebuah laut, ke pantai. Fa idza ana bi batihatin. Saya mendapatkan ada sebuah, jadi laut itu biasanya ada sungai. Ada sungai yang mengalir sampai nanti muaranya terakhir sampai ke laut. Saya mendapatkan ada sebuah sungai kecil. Akhirnya saya datangi. Sungai itu saya datangi karena saya butuh minum air tawar. Saya datangi sungai itu. Wa fil batha'i khaymatun. Ketika saya mendatangi sebuah sungai itu, saya mendapatkan di sebelah sungai itu ada kemah. Ada sebuah kemah. Akhirnya saya cek, ini kemahnya siapa? Kok orang berkemah di tempat sini? Akhirnya saya cek, fiha rajulun qad dhahaba yadahu wa rijlahu
wa thaqala sam'uhu wa basaruhu. Rupanya di dalam kemah itu ada satu orang, di mana orang itu sudah tua renta, dalam kondisi tangannya cacat, kakinya cacat, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Zahaba yadahu wa rijlan, kedua tangannya hilang, kedua kakinya hilang. Wa thaqala sam'uhu wa basaruhu, pendengarannya itu sudah nggak jelas dengar, demikian juga pandangannya sudah mulai kabur. Coba bayangkan itu, ada orang dia punya 4 aib dalam dirinya, tangannya hilang, kakinya hilang, pendengarannya sudah mulai susah, kemudian penglihatannya sudah kabur, dan dia tinggal sendiri di kemah itu. Akhirnya kata orang ini, yaitu kata orang yang bercerita namanya Abdullah bin Muhammad, dan saya ketika melihat kondisinya, yaitu saya cek dari luar, saya lihat itu apa? Wa ma lahu min jarihatin tanfa'u illa lisanuhu. Saya melihat orang itu tidak memiliki anggota badan yang bisa membantu dia kecuali cuma lisannya. Tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, matanya juga nggak bisa melihat, pendengarannya juga susah. Yang anggota badan yang masih dia pakai itu hanya lisannya, yaitu kalau dia ngomong masih jelas. Dan subhanallah, itu ketika saya lihat dia itu berdoa dengan lisan dia, dengan sebuah doa yang masya Allah sekali doanya. Dia mengatakan, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matika allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala kathirin mimman khalaqta tafdila. Yaitu orang ini mengatakan sebuah doa, sebuah pujian kepada Allah Ta'ala, dan luar biasa sampai membuat takjub orang yang mendengarnya itu. Ya, orang tua ini dia mengatakan, Allahumma auzi'ni, Tuhanku tolong bantu aku, an ahmadaka hamdan, supaya aku bisa memuji engkau wahai Tuhanku dengan sebuah pujian, ukafi'u bihi syukra ni'matika, yang pujian itu bisa menebus rasa syukur saya terhadap nikmat yang kau berikan kepada saya, wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila, dan atas karunia keutamaan yang kau berikan kepada saya melebihi hamba yang lainnya. Setelah itu Abdullah mengatakan, yaitu Abdullah bin Muhammad tadi yang menceritakan itu. Fakultu, maka saya ketika mendengar ucapan itu kaget saya. Kemudian saya mengatakan, wallahi la atiyanna hadzal rajul, demi Allah saya akan datangi orang itu dan saya tanya, wala as'alannahu anna lahu hadzal kalam. Dia ngomong seperti itu dengan ucapan yang indah seperti itu, zikirnya yang indah itu. Fahmun, apakah dia itu pemahaman dia? Au ilmun, atau ilmu dari ulama sebelumnya? Au ilhamun ulhim, atau ilham yang Allah berikan kepada dia? Akhirnya orang ini namanya Abdullah bin Muhammad ini penasaran untuk bertanya kepada orang yang tua itu. Fa'ataitu rajula, akhirnya saya datang kepada bapak tua itu, fasalamtu alaihi, dan saya mengucapkan salam kepada beliau. Fakultu, kemudian saya bertanya, sami'tuka wa anta taqul, Pak, saya tadi mendengar engkau sering sekali membaca sebuah ucapan, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matika allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Yaitu engkau terus minta kepada Allah untuk bisa bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada dia. Akhirnya dia itu penasaran, fa ayyu nikmatin min na'amillahi alaika tahmudu alaiha. Pak, nikmat apa yang kamu syukuri sehingga kamu minta sama Allah untuk bisa memuji Allah terus? Yaitu nikmat yang kamu miliki itu apa? Wa ayya fadilatin tafduru bi 'alaika syukruhu 'alaiha. Dan apa karunia atau keutamaan yang Allah berikan kepada engkau sehingga engkau itu lebih baik daripada yang lainnya? Akhirnya dia mengatakan, wa ma tara ma sana Allahu bihi rabbi. Mas, kamu tahu enggak apa yang Allah berbuat? Wallahi law arsala samaa'a 'alayya naran fa ahraqatni. Jika seandainya Allah mengutus dari atas langit sebuah api membakar diri saya, wa amaral jibala fadammaratni, atau Allah memerintahkan kepada gunung untuk menimpakan diri saya, wa amaral bihara fagharraqatni, atau Allah memerintahkan kepada lautan untuk menenggelamkan saya, wa amaral arda fabala'atni, atau Allah memerintahkan kepada tanah untuk membenamkan saya, masdatu li rabbi illa syukran, tidak lain kecuali aku semakin bersyukur kepada Allah Ta'ala.
Itu kalau seandainya saya diuji sampai terbakar jasad saya, atau saya tenggelam, atau saya matinya terbenam di muka bumi, saya akan senantiasa menambah rasa syukur saya kepada Allah Ta'ala. Kenapa saya bersyukur kepada Allah Ta'ala? Lima an'ama alayya min lisani hadha. Karena alhamdulillah Allah masih memberikan kepada saya lisan, sehingga saya masih bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Walaupun jasa saya hancur, walaupun mungkin saya diuji dengan ujian apa saja, selama Allah masih memberikan kepada saya lisan dan saya bisa bersyukur, berzikir kepada Allah Ta'ala, itu sudah sebuah karunia terbesar yang Allah berikan kepada saya. Setelah itu dia mengatakan, bapak tua ini, walakin ya Abdullah idh ataitani, tetapi engkau wahai sahabatku, engkau sudah datang kepada saya, yaitu kamu mengunjungi tempat saya ini. Li ilaika hajah, saya minta bantuan kepada engkau, bisa enggak kamu itu bantu saya? Qatarani ala ayyi halatin ana, engkau sudah melihat kondisi saya seperti apa. Ana lastu aqdiru li nafsi ala durrin wala naf'in. Beliau mengatakan saya itu tidak bisa aktivitas sendiri. Kenapa? Tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, matanya sudah buta, kemudian telinganya pun susah mendengar. Walaqad kana ma'i baniyun, saya itu punya anak, dan anak saya itu anak yang soleh. Anak saya itu yata'ahaduni fi waqti sholati, anak saya itu yang merawat saya, dan anak saya itu yang terus mengingatkan saya di waktu sholat saya. Yuwaddi'uni idza jaa waktu sholat, kalau sudah datang waktu sholat, anak saya itu membutuhkan saya. Wa idza ju'tu at'amani, dan kalau saya kelaparan, anak saya itu menyuapin saya. Wa idza atishtu fasaqani, ketika saya kehausan, anak saya itu memberikan minum kepada saya. Walaqad faqadtuhu mundu salasati ayyam, kata bapak tua ini mengatakan, saya sudah kehilangan anak saya ini selama 3 hari. Selama 3 hari, berarti 3 hari itu beliau nggak makan, nggak minum, dan nggak bisa apa-apa. Bapak tua ini, kenapa? Karena nggak punya tangan, nggak punya kaki. 3 hari anak saya nggak tahu kemana anak saya ini. Saya kehilangan anak saya. Fatahassas huli rahimakallah, saya minta bantuan kepada anda yang telah datang ke tempat saya ini, tolong carikan anak saya, kemana anak saya, semoga Allah merahmati kamu. Fakultu, maka saya katakan, yaitu kata orang yang melihatkan ini, kata Abdullah tadi, maka saya katakan dalam diri saya, wallahi ma masya khalqun fi hajati khalqin, demi Allah hari ini tidak ada orang yang berjalan untuk membantu seorang hamba Allah yang paling besar pahalanya di sisi Allah Ta'ala, kecuali orang yang membantu hajatnya orang ini. Kenapa? Sudah 3 hari dia nggak makan, nggak minum, sampai nggak berwudu untuk sholat. Kenapa? Karena anaknya nggak ada. Akhirnya dia itu langsung keluar mencari anaknya. Famadaitu fi talabil ghulam, langsung saya keluar, saya bergegas untuk mencarinya. Fama madaitu ghairu ba'idin, saya tidaklah berjalan jauh dari kemah itu, yaitu cuma berjalan beberapa lah itu. Hatta sirtu baina kasbani minar romel, sampai saya itu mendapatkan ada sebuah gundukan tanah. Jadi ada gundukan, kayak ada orang di situ gitu. Akhirnya saya dekati gundukan tanah itu, saya dekati. Fa idza ana bil ghulam qad iftarasahu sab'un, rupanya saya mendapatkan ada seorang anak yang sudah dimangsa oleh serigala. Ada seorang anak dimangsa serigala, wa akala lahmahu, dan serigala itu sudah makan dagingnya, yaitu dagingnya sudah dimakan, disisakan cuma kepalanya. Fastarja'tu, akhirnya yang saya kerjakan cuma mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu anaknya sudah meninggal. Wa qultu, maka saya mengatakan di dalam diri saya itu, annali wajhu raqiqin ata bihi rajul, bagaimana saya nanti mendatangi bapak tua itu gitu. Saya mau ngomong gimana gitu. Bapak tua ini sudah nggak bisa apa-apa, sudah 3 hari kehilangan anaknya, rupanya anaknya dimangsa serigala. Saya nanti datangi ngomongnya gimana saya itu, yaitu mau ceritakan gimana itu. Saya nggak tega ketika mau mengabarkan kabar ini. Fabaina ana muqbilun nahwahu, akhirnya saya berjalan dari tempat itu, berjalan ke rumahnya bapak tua itu, ke kemah itu. Saya berpikir terus gimana cara saya itu ngomong supaya saya itu bisa menyampaikan yang baik kepada bapak tua itu. Akhirnya dia berpikir terus gimana saya menyampaikan kabar ini. Idh khotara ala qalbi dzikru Ayyub alaihi salam, tiba-tiba muncul dalam pikiran saya itu kisahnya Nabi Ayyub. Muncul dalam pikiran saya itu kisahnya Nabi Ayyub.
Akhirnya apa? Saya jadikan kisahnya Nabi Ayub ini sebagai muqaddimah untuk menyampaikan berita bahwasanya anaknya itu dimangsa serigala. Falamma ataituhu salamtu alaihi. Ketika saya sudah datang di kemahnya, saya ucapkan salam kepada bapak tua itu. Faradda alayya salam, dan beliau menjawab salam saya. Faqala, kemudian bapak tua itu bertanya kepada saya, alasta bi sahibi? Bukankah engkau itu adalah sahabatku? Qultu bala. Saya katakan iya. Setelah itu beliau bertanya lagi, ma fa'alta fi hajati? Terus bagaimana kebutuhan saya yang saya minta kepada engkau? Yaitu maksudnya anak saya kabarnya gimana? Kamu sudah dapat kabarnya atau belum? Fakultu, maka saya mengatakan, sebelum saya mengatakan cerita ini ke kabar, saya putar dulu pertanyaannya. Maka saya bertanya, anta akramu Allah min am ayyubun nabi? Pak, saya ingin bertanya, Bapak itu lebih mulia Bapak atau Nabi Ayub di hadapan Allah Ta'ala? Akhirnya bapak tua itu mengatakan, bal Ayyubun Nabi, jelas Nabi Ayub lebih mulia daripada saya. Qultu, saya bertanya lagi, qad alimta ma sona bihi rabbuhu? Pak, engkau mungkin sudah dengarlah, sudah tahulah bagaimana Allah menguji Nabi Ayub. Alaysa qad ibtalahu bimalihi wa alihi wa waladihi? Bukankah engkau sudah mendengar cerita kalau Nabi Ayub itu diuji sama Allah Ta'ala terhadap dirinya, hartanya, istrinya, dan anaknya? Qala bala, benar, ceritanya benar. Fakultu, maka saya bertanya kepada bapak tua itu, fakaifa wajadahu? Pak, saya ingin bertanya, bagaimana Allah mendapatkan Nabi Ayub ketika Nabi Ayub diuji dengan ujian yang luar biasa seperti itu? Maka bapak tua ini mengatakan, wajadahu sabiron syakiron hamidan. Allah mendapatkan Nabi Ayub hamba yang terus sabar, hamba yang terus bersyukur, dan hamba yang terus memuji Allah Ta'ala walaupun dengan ujian seperti itu. Qultu, saya bertanya lagi kepada bapak itu, Pak, lam yardu min hudzalika? Enggak sampai di situ wahai bapak itu ujiannya Nabi Ayub, hatta auhasya min aqribaihi wa ahibaihi, sampai akhirnya Nabi Ayub diuji sama Allah Ta'ala sampai karib kerabatnya, tetangganya semua menjauhi Nabi Ayub, teman-teman lamanya semuanya membenci Nabi Ayub. Qala na'am, kata bapak tua itu benar. Qultu fakaifa wajadu rabbu? Pak, saya tanya, bagaimana Allah mendapatkan Nabi Ayub ketika diuji seperti itu? Teman akrabnya, tetangganya semuanya menjauhi Nabi Ayub. Wajadahu sabiron syakiron hamidan. Allah mendapatkan Nabi Ayub orang yang bersabar, bersyukur, dan memuji Allah Ta'ala. Qultu, saya tanya lagi, falam yardu min hudzalik? Enggak sampai di situ wahai bapak ujiannya Nabi Ayub, hatta sayyarahu aradun limarit tariq, sampai Nabi Ayub itu ketika buang hajat, sampai di tengah jalan Nabi Ayub itu sampai diludahi sama orang. Saking jijiknya orang itu melihat Nabi Ayub. Hal alimta, apakah bapak mendengar cerita seperti itu? Qala na'am, ya saya mendengar ceritanya. Qultu, saya bertanya kepada bapak tua itu, wa kaifa wajadu rabbu? Saya tanya, Pak, bagaimana Allah mendapatkan Nabi Ayub? Apakah Nabi Ayub jengkel atau murka dengan ujian seperti itu? Qala sabiron syakiron hamidan. Enggak, Nabi Ayub adalah orang yang bersabar, bersyukur, dan memuji Allah Ta'ala. Akhirnya bapak tua ini, yaitu dia sadar apa yang diinginkan sama anak ini, yaitu orang itu. Akhirnya dia mengatakan, aujiz rahimakallah, Mas, tolong gak usah panjang-panjang masih seperti ini, tolong ringkaskan, semoga Allah telah merahmati kamu. Yaitu di mana anak saya, kabarnya anak saya gimana? Qultu lahu, maka saya katakan kepada bapak tua itu, innal ghulamal ladzi arsaltani fi talabihi. Pak, anak yang engkau perintahkan saya untuk mencarinya, wajadtahu baina kuthbanir romal. Saya mendapatkan dia itu tertutup dengan tanah pasir, yaitu pasir karena di pantai. Waqad iftara sab'un, dan saya mendapatkan dia itu sudah dimangsa serigala. Fa'akala lahmahu, dan dagingnya anak itu sudah dimakan sama serigala. Itu yang disisakan cuma potongan-potongan sedikit saja, tapi daging-dagingnya sudah dimakan. Fa'adhamullahu lakal ajr. Semoga Allah memberikan pahala yang besar kepada engkau, Bapak. Wa alhamaka sabr, dan Allah memberikan ilham kepada engkau untuk bersabar terhadap ujian seperti ini. Faqala al-mubtala, maka bapak tua ini mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala, alladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan ya'sihi, di mana Allah telah menciptakan dalam diri saya, dari diri saya, seorang anak yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Fayu'adzibuhu binnar, ketika anak itu nanti bermaksiat, akhirnya nanti anak itu diazab sama Allah Ta'ala. Alhamdulillah anak saya enggak seperti itu. Saya bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika saya punya anak-anak yang soleh.
Tsummastarja'a, kemudian bapak tua ini mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa syahiqa syakhwatan famata. Setelah itu bapak ini pingsan, setelah itu bapak itu meninggal dunia. Fakultu, maka saya mengatakan ketika bapak itu meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Azumat musibati, sungguh musibah yang menimpa saya ini besar sekali. Saya melihat seperti ini, kemudian saya melihat bapak tua ini meninggal dunia. Berat sekali musibah yang Allah timpakan kepada saya ini dengan melihat kejadian seperti ini. Rajulun mithlu hadza, orang seperti ini, intaraktuhu, kalau saya biarkan, yaitu saya nggak urusi, akalat husiba, pasti akan datang serigala juga untuk memakannya. Fa'in qa'atu, tapi kalau saya urus sendiri, saya nggak bisa ngurusi ini bapak sendirian. Saya mandikan, saya kafani, saya jenazah kuburkan, saya nggak bisa sendiri. Akhirnya dia bingung, gimana ini, saya mau pulang ya nggak mungkin, saya tinggalkan bapak ini sendirian, saya urusi ya sendiri, saya nggak bisa. Lam aqdir ala durrin wala nafin, sampai akhirnya saya bingung. Akhirnya ketika saya bingung, saya gotong bapak ini keluar dari kemah. Fasajjaituhu bisyamlatin kanat aliyah. Akhirnya saya lepas baju saya yang menutupi badan saja, kemudian saya tutupi itu bapak itu, saya tutupi jasadnya. Waqa'atu inda ra'sihi baqiyan, dan saya duduk di samping kepalanya bapak tua ini dalam kondisi saya menangis. Saya menunggu, mudah-mudahan ada orang yang datang, ada orang yang lewat, nanti akan membantu kegiatan saya untuk memakakan bapak tua ini. Fabainama ana qa'idun, ketika saya sedang duduk menunggu bapak ini, tahajjama alayya arba'atu rijal, tiba-tiba datang 4 orang yang sedang berjalan di pantai. Ada 4 orang yang datang, tiba-tiba melihat saya duduk, samping saya itu kayak ada orang meninggal. Akhirnya 4 orang itu datang. Setelah itu 4 orang itu mengatakan, ya Abdullah, mahaluka, wahai hamba Allah, apa yang kamu kerjakan di sini? Wa ma qissatuka, kamu ada kejadian apa di sini? Akhirnya saya menceritakan, faqasastu alaihim qissati wa qissatahu, saya menceritakan kisahku dan kisahnya bapak tua itu. Faqaluli, maka 4 orang ini mengatakan, ikshif lana an wajhi, mas tolong bukakan wajahnya, saya ingin melihat siapa sih bapak tua ini. Itu tolong bukakan wajahnya. Fa'asa an na'rifahu, mungkin kami mengenal bapak tua itu siapa. Fakashaftu an wajhi, akhirnya saya bukakan wajahnya. Fankabbal qaumu alaihi, akhirnya semua orang turun. Setelah itu yuqabbiluna ainaihi marratan wa yadayhi marratan, semuanya itu 4 orang tadi mencium keningnya bapak tua ini dan mencium tangannya. Wa yaquluna, kemudian ketika 4 orang itu mengatakan, bi abi ainun talama ghuddat an maharimillah. Ketika orang-orang itu mencium matanya, setelah itu mereka mengatakan, ini mata, demi Allah, ini mata tidak pernah melihat sesuatu yang haram. Kemudian dia mencium tangannya, kemudian dia, orang-orang ini mengatakan, demi Allah, ini tangan tidak pernah dipakai untuk sesuatu yang haram. Wa bi abi wa jasmahu talama kanat sajidan wan nasu niyam. Bapak tua ini dulu jasadnya ketika dia masih hidup terus sujud kepada Allah Ta'ala dan berdoa kepada Allah Ta'ala dalam kondisi orang itu tidur. Saya semakin penasaran lagi ini saya, karena dia nggak tahu, dia nggak kenal, yaitu orang tadi itu nggak kenal siapa bapak tua itu. Malah ini yang 4 orang ini kenal siapa bapak tua ini. Maka saya bertanya, man hadza? Yarhamukumullah, saya pengen tanya, ini siapa sih bapak tua ini, semoga Allah merahmati kalian. Maka orang-orang itu mengatakan, hadza Abu Qilabah al-Jirmi, beliau ini adalah Abu Qilabah al-Jirmi. Siapa itu? Sahibu Ibn Abbas, murid seniornya Abdullah bin Abbas. Laqad kana syadidul hubbi lillahi wa linabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat terkenal sekali cintanya kepada Allah dan cintanya sama Rasulullah SAW. Dan beliau itu terkenal dulu ketika kita itu di Basrah, beliau ulamanya. Tetapi akhirnya beliau pindah ke tempat ini dan gak ada orang yang mengenalnya. Dan alhamdulillah kita penuntut ilmu sehingga kita tahu siapa beliau. Beliau adalah ulama besar di zaman ini, yaitu di zaman tabi'in. Fakhusalnahu wa kafannahu, akhirnya kami semuanya 4 orang sama orang tadi 5 orang memandikan jenazahnya beliau. Wa kafannahu bi athwabin kanat ma'ana. Setelah itu kita ngambil kain kita yang kita miliki, kemudian kita satukan kain-kain itu untuk menutupi jasadnya sebagai kain kafan. Wa shallaina alaihi wa dafannahu, kemudian kami sholat, kemudian kami kuburkan. Wan sarafal qaumu wan saraftu ila rabati. Orang-orang 4 orang itu pergi melanjutkan perjalanan. Saya juga pulang ke tugas saya, karena tugas saya itu menjaga perbatasan kaum muslimin. Cuma waktu itu saya lagi memantau, kemudian saya melihat ada air tawar, ya saya datang untuk minum. Setelah selesai ya saya kembali ke tempat kerja saya. Falamma anjanna alaihi lailu, ketika di malam hari,
wada'tu ra'si, saya letakkan kepala saya untuk istirahat. Capek luar biasa hari ini saya itu. Akhirnya malam hari saya itu pengen istirahat. Fara'aitu fima yaron na'imu fi raudatin min riyadil jannah. Ketika saya tidur, saya itu bermimpi. Saya bermimpi dan dalam mimpi saya itu saya masuk ke sebuah taman. Sebuah taman kota, sebuah kebun yang sangat indah sekali. Dan rupanya itu kebun di depan surga. Jadi ada surga, yaitu min riyadil jannah, taman-taman surga. Wa alaihi khullatani min hulalil jannah. Tiba-tiba Abu Kilabah Al-Jirmi, bapak tua yang tadi pagi meninggal itu, tiba-tiba beliau itu keluar dari surga. Beliau membawa sebuah mahkota dari emas dan permata. Wahwa yatrul wahya, dan dia itu ketika keluar sambil membaca firman Allah Ta'ala, salamun alaikum bima sobartum fani ma'uqubadar. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, dan ini merupakan negeri terbaik bagi orang-orang yang sabar. Fakultu, maka saya bertanya kepada bapak itu, alasta bisohibi, bukankah anda itu bapak tua yang meninggal tadi? Qala bala, iya, saya itu adalah Abu Kilabah Al-Jirmi. Qultu, saya bertanya, anna laka hadza, dari mana anda bisa mendapatkan sebuah tempat yang indah seperti ini? Maka beliau mengatakan, innalillahi darajatin la tunalu illa bisabri indal bala. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki tingkatan-tingkatan tinggi di surga, tapi tidak bisa digapai kecuali orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah, wa syukri indar rokha, dan orang-orang yang bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan, ma'a khusyatillahi azza wa jalla fi sirri wal alaniyah, bersamaan dengan rasa takut dalam hati dia ketika dia itu sendirian dan ketika dia itu bersama manusia. Cerita tadi kita sebutkan, cerita ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab Thiqat beliau, dan sanadnya itu kata sebagian ulama sanadnya sahih. Sanad rawinya itu semuanya sahih. Ya, jadi ini kisah namanya Abu Kilabah Al-Jirmi. Silakan nanti dibaca lagi kalau pengen lebih lanjut lagi ceritanya atau mau dipelajari lagi. Silakan, itu namanya Imam Abu Kilabah Al-Jirmi, murid seniornya Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Menunjukkan apa dalam cerita ini? Menunjukkan bahwa subhanallah, musibah seberat itu beliau itu masih bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala, masih bisa mengatakan alhamdulillah, dan itu luar biasa. Menunjukkan apa? Menunjukkan derajat keimanan beliau itu luar biasa, nggak seperti kita. Kita diuji baru sedikit ujian saja sudah banyak mengeluh kita ini. Tetapi kalau beliau Masya Allah, dan itu menunjukkan apa? Kadar keimanan seseorang itu semakin tinggi imannya, semakin mudah musibah yang dia rasakan. Musibah itu gak ada apa-apanya ketika dia itu punya keimanan yang tinggi. Ya, sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam ajmain.